Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Di video kali ini, kita akan menyelami sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, kamar kita. Tapi, kita tidak akan membahas tentang dekorasi atau desain interior, melainkan kita akan mengeksplorasi apa yang bisa diceritakan oleh kamar yang berantakan tentang kesehatan mental kita. Ternyata, kekacauan di kamar kita mungkin bukan hanya soal estetika, tapi bisa jadi cerminan dari apa yang terjadi di dalam pikiran kita. Jadi, jika kamar Anda sering berantakan, video ini mungkin akan memberikan wawasan yang menarik untuk Anda. Mari kita mulai dan temukan bersama apa sebenarnya arti di balik tumpukan pakaian dan buku-buku tersebut. Jangan lupa, jika Anda menikmati konten seperti ini, tekan tombol subscribe dan ikon lonceng agar tidak ketinggalan update dari kita. 1. Tingkat stres yang tinggi. Langkah pertama dalam memahami sisi psikologis di balik kamar yang berantakan adalah menyadari hubungan antara kekacauan dan stres. Menurut penelitian, keadaan lingkungan kita secara langsung mempengaruhi cara kita merasa dan berpikir. Saat Anda melihat kamar yang penuh dengan pakaian yang belum dilipat, dokumen yang berserakan, dan barang-barang yang tidak tertata, ini tidak hanya membuat ruangan terlihat tidak menyenangkan, tetapi juga bisa meningkatkan kadar kortisol, hormon stres di dalam tubuh kita. Bayangkan kembali ke kamar Anda setelah hari yang panjang dan melelahkan, dan yang Anda lihat adalah kekacauan. Ini tidak memberikan ruang atau kesempatan untuk relaksasi atau pemulihan mental. Sebaliknya, kekacauan itu berfungsi sebagai pengingat konstan tentang tugas-tugas yang belum selesai, yang menambah berat mental yang mungkin sudah Anda rasakan. Stres yang berkelanjutan ini, yang diperparah oleh lingkungan yang kacau, dapat mengarah pada kelelahan emosional dan fisik. Ini karena tubuh kita dalam keadaan siaga terus-menerus, yang membuat kita sulit untuk rileks dan memulihkan energi. Jadi, jika Anda sering merasa stres atau kelelahan dan kamar Anda sering berantakan, mungkin sudah saatnya untuk mempertimbangkan pembersihan sebagai langkah awal untuk mengurangi stres dalam kehidupan Anda. 2. Kecenderungan menunda-nunda. Poin kedua yang kita bahas adalah hubungan antara kamar yang berantakan dan kecenderungan untuk menunda-nunda, atau yang sering kita sebut procrastination. Ternyata, keadaan fisik ruangan kita bisa menjadi cerminan langsung dari keadaan mental kita, terutama dalam hal menangani tugas-tugas. Ketika seseorang memiliki banyak barang yang berserakan di sekitar mereka, seringkali ini bukan hanya karena kurangnya ruang penyimpanan atau waktu untuk membereskan, tapi bisa juga menjadi indikator bahwa mereka mengalami kesulitan dalam mengelola waktu dan prioritas. Barang-barang yang belum tertata ini mungkin mewakili proyek yang tertunda, tugas-tugas yang belum selesai, atau keputusan yang belum diambil. Menunda-nunda tidak hanya membuat kamar berantakan lebih lama, tapi juga menumpuk tekanan mental karena daftar tugas yang terus bertambah. Ketidakmampuan untuk mengambil tindakan dan membuat keputusan dapat menciptakan lingkaran setan di mana menunda menjadi semakin mudah dan kebiasaan ini menjadi semakin sulit untuk dipecahkan. Jika Anda menemukan bahwa kamar Anda sering berantakan dan Anda sering menunda-nunda, cobalah untuk mengambil langkah kecil. Mulailah dengan membereskan satu sudut kamar atau atur ulang satu laci. Tindakan kecil ini bisa membantu membangun momentum dan mengurangi kebiasaan menunda-nunda dalam aspek lain dari hidup Anda. 3. Depresi dan masalah lainnya. Poin ketiga yang kita bahas adalah hubungan antara kamar yang berantakan dan masalah kesehatan mental yang lebih serius, seperti depresi. Tidak jarang kamar yang berantakan menjadi salah satu tanda fisik dari orang yang mungkin mengalami depresi atau kecemasan. Ketika seseorang mengalami depresi, tingkat energi mereka seringkali sangat rendah dan motivasi untuk melakukan tugas-tugas sehari-hari, termasuk merapikan kamar, bisa menjadi sangat sulit untuk ditemukan. Depresi bisa membuat tugas sekecil apapun terasa berat dan luar biasa. Ini berarti bahwa bukan hanya kamar yang terlihat berantakan, tetapi keadaan ini juga bisa memperburuk perasaan seseorang tentang diri mereka sendiri dan situasi mereka. Berantakan tidak hanya berarti pakaian yang tidak dilipat atau buku yang tidak tersusun, tetapi juga bisa mencerminkan kekacauan emosional yang sedang dialami. Lebih dari itu, lingkungan yang berantakan bisa menciptakan siklus negatif, di mana kekacauan fisik memperkuat perasaan negatif, yang kemudian membuat individu tersebut merasa lebih sulit untuk mengambil tindakan terhadap kekacauan tersebut.
Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami ini, sangat penting untuk mencari bantuan profesional. Psikolog atau terapis bisa memberikan dukungan dan strategi untuk mengatasi depresi serta membantu dalam mengelola tugas-tugas sehari-hari seperti merapikan kamar. 4. Rendahnya kepuasan hidup. Kita beranjak ke poin keempat, yang berbicara tentang bagaimana kekacauan di kamar kita bisa berkorelasi dengan rendahnya kepuasan hidup. Mungkin terdengar mengejutkan, tapi banyak studi telah menunjukkan bahwa lingkungan tempat kita tinggal dan bekerja secara signifikan mempengaruhi perasaan kita terhadap kehidupan secara umum. Ketika kamar kita berantakan, itu seringkali mencerminkan dan memperkuat perasaan internal kita bahwa kehidupan kita berantakan atau tidak terkendali. Ini bisa memicu perasaan frustrasi, kehilangan kontrol, dan kegagalan, yang semuanya dapat menurunkan kepuasan kita terhadap kehidupan. Selain itu, ruang yang berantakan seringkali membuat kita sulit untuk bersantai dan menikmati waktu yang kita habiskan di rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dari stres dan kekacauan dunia luar. Dari sisi psikologis, ketika kita membersihkan dan menyusun kembali ruang kita juga sedang melakukan jenis pembersihan mental. Membersihkan kekacauan fisik bisa membantu kita merasa lebih terorganisir dan memegang kendali atas kehidupan kita, yang pada gilirannya bisa meningkatkan perasaan kepuasan dan ketenangan. Ini tidak hanya membuat kita merasa lebih baik secara psikologis, tetapi juga membantu meningkatkan efisiensi kita dalam menyelesaikan tugas-tugas lain. Jadi, jika Anda merasa tidak puas atau terbebani oleh kekacauan di rumah Anda, mungkin ini adalah saat yang tepat untuk mulai berbenah. Sekecil apapun langkahnya, membersihkan ruang hidup Anda bisa memiliki dampak besar pada cara Anda melihat dan merasakan kehidupan Anda. 5. Masalah dengan fokus dan produktivitas. Kita sampai pada poin terakhir kita hari ini, yaitu bagaimana kamar yang berantakan bisa mempengaruhi kemampuan kita untuk fokus dan produktif. Menariknya, ruangan kita bisa menjadi cermin dari keadaan mental kita, dan kekacauan fisik seringkali menyimbolkan kekacauan mental. Saat kamar atau ruang kerja kita penuh dengan barang-barang yang tidak teratur, hal ini dapat secara signifikan mengganggu kemampuan kita untuk berkonsentrasi. Setiap item yang tidak pada tempatnya bisa menarik perhatian kita, mengurangi energi mental yang bisa kita alokasikan untuk tugas-tugas yang lebih penting. Ini karena otak kita secara alami akan mencoba untuk menyelesaikan tugas menata yang belum selesai, yang dapat mengalihkan perhatian dari pekerjaan utama kita. Selain itu, studi menunjukkan bahwa orang-orang yang bekerja di lingkungan yang bersih dan terorganisir cenderung menyelesaikan tugas lebih cepat dan dengan kesalahan yang lebih sedikit dibandingkan mereka yang bekerja di lingkungan yang berantakan. Ini menunjukkan bahwa ada hubungan langsung antara kebersihan ruang dan efisiensi kerja. Jadi, jika Anda menemukan diri Anda sering terganggu dan sulit berkonsentrasi, cobalah memulai dengan membersihkan ruang kerja Anda. Ini tidak hanya akan membantu Anda merasa lebih terkontrol dan kurang terbebani, tetapi juga bisa meningkatkan fokus dan efektivitas Anda dalam bekerja atau belajar. Membuat ruang yang lebih terorganisir mungkin adalah langkah pertama yang Anda butuhkan untuk meraih produktivitas yang lebih tinggi dan pencapaian yang lebih besar. Demikianlah pembahasan kita hari ini tentang bagaimana kamar yang berantakan bisa mencerminkan dan bahkan mempengaruhi sisi psikologis kita. Dari meningkatnya stres, kebiasaan menunda-nunda, tanda-tanda depresi, rendahnya kepuasan hidup, hingga pengaruhnya terhadap fokus dan produktivitas kita, sudah jelas bahwa keadaan lingkungan kita memiliki dampak yang besar terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan kita. Jika video ini membuat Anda berpikir tentang kondisi kamar atau ruang kerja Anda, mungkin ini adalah saat yang tepat untuk memulai membuat perubahan. Ingat, tidak perlu melakukan semuanya sekaligus. Mulailah dengan langkah-langkah kecil, dan secara bertahap Anda akan merasakan perbedaan dalam suasana hati dan produktivitas Anda. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika Anda menemukan video ini bermanfaat. Juga, kami ingin mendengar dari Anda. Bagikan pengalaman Anda tentang bagaimana Anda mengatasi kekacauan di rumah atau tempat kerja di komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.